Waalaikumsalam Pak Sohibin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Iya. Bu Lili, di sini sebelum Bu Lili melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Bu Lili. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Itu ya Bu Lili ya, yang akan saya tanyakan. Apakah pada saat Bu Lili melakukan coaching nanti sudah melakukan alur tirta atau bukan? Terus lagi yang berikutnya di sini nanti akan saya bertanya juga apakah Bu Lili sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, itu beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Lili ya. Ya. Yang pertama kita Bu Lili, saya bertanya dulu kepada Bu Lili, kompetensi apa kira-kira yang akan Bu Lili kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya pastinya kan kompetensi inti coaching itu sendiri ya Pak ya, yaitu Iya. yang pertama kehadiran penuh, Iya. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya, bagus sekali. Untuk berikutnya Bu Lili, nanti kompetensi mana yang akan Bu Lili kembangkan lebih spesifik lagi? Mungkin lebih ke ini Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Yang berikutnya kira-kira indikator mana yang akan Bu Lili inginkan setelah proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin saya ingin bisa melakukan proses coaching itu sendiri dengan sangat baik ya Pak ya, sesuai alur tirta. Iya. Dan juga pastinya saya akan lebih menggali potensi si coaching itu sehingga bisa menemukan solusinya. Iya, bagus sekali. Bu Lili, terakhir pertanyaan yang keempat, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Iya, tentunya itu ya Pak. Saya sangat menginginkan dan mengharapkan proses coachingnya itu berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Dan sesuai dengan prinsip coaching juga, sesuai dengan alur tirta, dan terutama yang lebih utama lagi si coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu, berdasarkan potensi dan kekuatan dalam dirinya. Bagus sekali Bu Lili yang akan dilakukan. Demikian Bu Lili untuk pra observasi yang saya lakukan. Sekarang Bu Lili bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Dipersilakan Bu Lili. Siap Bapak, terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Heki. Waalaikumsalam Bu Lili. Selamat siang. Gimana Selamat siang. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma saya agak sedikit pusing Bu ini. Agak pusing Iya. Pak. Kenapa Pak? Kok pusing Pak? Soalnya gini Bu, di bulan Juli, Agustus ini kegiatan sekolah itu begitu luar biasa Bu. Jadi banyak lomba-lomba, kemudian ada juga permintaan pawai. Lomba-lombanya itu ada yang lomba basket, voli, kemudian ada lomba apa lagi itu ya. Pokoknya banyak Bu dari kampus, dan itu butuh banyak murid Bu yang keluar, sehingga saya khawatir kalau misalkan muridnya itu keluar semua, nanti mengelola pembelajarannya jadi terganggu Bu. Contohnya misalkan kalau basket itu atletnya saja sudah 12 Bu, kemudian belum sporternya itu 100 orang. Voli juga sama Bu, voli itu kurang lebih ya 17, terus supporternya 100 orang. Yang basket itu juga ada dance-nya Bu, jadi double sudah. Nah ini pemerintah kota juga sama pawai Bu, jadi intinya pawai itu juga minimal 1 peloton 30. Nah itu kalau misalkan waktunya saya lihat tuh hampir berbarengan Bu. Kalau saya lihat jadinya nanti bisa-bisa mengganggu pembelajaran seperti itu Bu. Berarti cukup banyak kegiatan ya Pak ya. Takutnya itu Pak Heki ada kekhawatiran di situ, takutnya peserta didik juga nggak bisa lebih fokus ke pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah mungkin yang diharapkan oleh Pak Heki dalam pertemuan kita siang ini? Saya itu pengennya nyari solusi Bu atas permasalahan ini. Kalau saya pikir sendiri saya tidak mampu, ini pusing sepertinya. Ya
Ya itu Bu, saya ingin nyari solusi yang terbaik kira-kira menghadapi itu, bagaimana pemecahannya. Belum lagi masalah pendanaan Bu. Pendanaan ini sekarang SMA itu sekarang tiarap semua Bu. Tiarapnya ya karena ya tahulah sudah. Jadi ya kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila Bu, kemandirian. Jadi kita harus mengundang orang tua, nanti rencananya ini juga nambah pusing saya Bu. Seperti itu. Gitu ya, gitu. Kira-kira nih apa ya peluangnya, mungkin ada kesempatan ya, pastinya kan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh Pak Heki barangkali ada kekuatan tersendiri atau kesempatan atau peluang yang mungkin bisa dimiliki oleh Pak Heki pada saat ini. Kira-kira apa itu Pak? Saya itu punya banyak teman, banyak tim Bu ya, banyak tim. Jadi tim saya itu ada yang tim menangani lomba akademik, ada yang juga tim menangani lomba non akademik, kemudian ada juga teman-teman yang lain yang jadi pembina masing-masing ekstra. Itu kekuatan saya Bu. Cuma ya nanti semuanya tetap kembali ke saya Bu untuk mengkoordinasikannya, seperti itu kurang lebih. Oke, di sini berarti ada kerjasama tim juga ya Pak ya, sebagai kekuatan dari Pak Heki tersebut. Nah, misal ini dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Heki sekarang ada di mana nih? Ini yang kira-kira 5 Bu saya. Masih 5 ya Pak ya. Ya, kalau 1 sampai 10 mungkin 5, kalau 10 sepertinya enggak mungkin Bu. Sepertinya enggak mungkin karena ya ribet. Ya maksimal mungkin sekitar berapa ya, 7 atau 8 lah kurang lebih. Berarti ada target ke ya 7 sampai 8 itu betul, targetnya betul. Pak Heki ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Heki untuk mengatasi permasalahan yang jelimet tadi ya Pak Heki ya, kira-kira rencana Bapak apa yang ada di pikiran Bapak sekarang? Ya gimana ya Bu Lili, saya pusingnya di sana. Tapi mungkin begini Bu, kalau misalkan lomba-lomba itu saya lihat jadwalnya dulu sudah. Jadwalnya itu apakah benar-benar berbarengan atau memang ada jeda. Nah ini yang saya lihat. Terus mungkin juga nanti saya prioritaskan. Jadi ada beberapa lomba yang mungkin itu istilahnya tidak wajib ya. Saya pengennya gini Bu, anak-anak itu semua saya sokong, saya dukung semua untuk mengikuti lomba-lomba sesuai dengan bakat minatnya. Cuma dari sisi waktu, mungkin juga dari sisi dana itu kan tidak mungkin Bu. Makanya saya harus membuat skala prioritas saya. Misal kalau lomba basket sama lomba voli itu lomba bergengsi Bu. Jadi tingkatnya bukan tingkat kota atau kabupaten sudah, tapi tingkat nasional. Apa itu mungkin yang saya dulukan ya, itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, sepertinya pemerintah kota ya, pemerintah kota itu wajib Bu diikuti karena itu menyambut 17-an Pawai Budaya. Kalau kita tidak kita tidak memfollow up ya bagaimana kita kerjasama dengan pemerintah kota. Makanya kita harus prioritaskan juga. Kalau yang lomba-lomba yang tidak wajib menurut saya ya, seperti lomba-lomba dari kampus ya, ada lomba olimpiadanya, ada lomba non akademiknya juga Bu. Cuma itu grade-nya kan tidak seperti ini. Tapi saya mungkin nanti diskusi juga Bu dengan anak-anak. Saya tidak mungkin memutuskan sendiri. Saya akan diskusi juga dengan pembina-pembina nanti Bu. Pembina-pembinanya saya ajak kumpul, anak-anaknya saya ajak diskusi juga. Saya beri pengertian. Tidak mungkin semua lomba bisa ikuti. Ya seperti itu mungkin Bu. Oke, berarti tadi sudah ada prioritas utama ya, yaitu yang tingkat nasional terlebih dahulu, terus habis itu dari Pemkot seperti itu ya Pak ya. Oke, sudah cukup bagus sih Pak rencananya. Nah, tapi kan untuk rencana kan sudah disiapkan sedemikian rupa, tapi pastinya itu ada gangguan atau hambatan pastinya seperti itu. Nah, barangkali ada strategi khusus untuk menghadapi itu semua, kira-kira gimana Bapak? Pokok permasalahan saya itu kan gini Bu, jadi lomba-lomba itu semua kan bagaimana supaya tidak mengganggu jam pelajaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah utamanya itu mungkin dari sisi pendanaan Bu. Jadi ada dua mungkin permasalahannya. Mungkin
gimana cara saya ngatasi hambatan ya? Oh, saya tak koordinasi dulu aja Bu. Saya yang utama itu saya harus koordinasi dulu. Yang pertama dengan jelas dengan Bapak Kepala Sekolah Bu. Kemudian yang kedua saya juga mungkin koordinasi dengan Waka Kurikulum, kemudian juga dengan tim yang lain. Bagaimana setelah mungkin saya prioritaskan Bu ya, itu kan nanti saya urutkan, oh lomba ini misalkan saya yakin tidak mungkin berbarengan pas waktunya, mesti ada perbedaan sedikit Bu. Nah itu perlu saya koordinasikan, bagaimana kalau misalkan jumlah siswa yang keluar itu nantinya tidak mengganggu pelajaran. Mungkin saya koordinasi Bu. Saya juga perlu koordinasi Bu dengan pembina-pembina yang apa namanya, pembina-pembina ekstra ya, pembina lomba. Mungkin saya minta nanti susun bersama Bu. Jadi saya buat semacam matriks ya, saya semacam jadwal gitu Bu. Gimana ya, nomor misalkan, kemudian jadwal hari ini siapa, kemudian tim yang keluar siapa, kemudian jumlah siswa yang keluar berapa misalkan, terus kira-kira butuh dana berapa. Nah itu kalau saya list misalkan Bu, itu mungkin akan kelihatan. Jadi gangguannya mungkin sedikit bisa dihilangkan kalau dari sana Bu, mungkin seperti itu. Bagus sekali, luar biasa sudah Pak Eki. Nah kira-kira nih dari rencana tersebut ukuran keberhasilan apa, yang berapa ukuran keberhasilan yang akan diraih dari rencana-rencana tadi kira-kira? Ukuran keberhasilannya ya satu Bu, menurut saya murid-murid itu bisa terfasilitasi dengan baik, artinya anak-anak bakat minatnya bisa tersalurkan, mereka bisa dengan baik mengikuti lomba, ini yang pertama. Dan yang kedua bisa mewakili sekolah Bu, ini. Kemudian yang ketiga tidak mengganggu pembelajaran. Nah itu kata kuncinya Bu, ya kata kuncinya. Jadi bagaimana anak-anak itu terfasilitasi dengan baik untuk lomba-lombanya, tapi juga tidak mengganggu pembelajaran secara umum di sekolah. Nah, saya tertarik dengan kata itu. Bagaimana caranya Pak? Biar selain mungkin ada, tadi kan sudah mau dibuat jadwal list gitu ya, matriks berupa itu. Nah, kira-kira selain itu untuk di sini kan titik fokusnya agar anak didik tidak terganggu dalam pembelajaran. Jadi mereka juga tidak terbuang waktunya, tidak fokus dalam kegiatan lomba saja. Barangkali ada strategi khusus lagi dari Bapak selain membuat matriks tadi. Ya itu tadi Bu. Yang pertama mungkin salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi, saya harus koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Waka Kurikulum, tim manajemen untuk mengatur jadwal itu Bu. Kemudian yang kedua mungkin dari awal mungkin sudah harus saya bilang mungkin Bu ya, lomba-lomba itu ya. Jadi kan ada surat masuk, syarat masuk, kemudian masuk itu dimasukkan ke TU, kemudian dimasukkan ke kepala sekolah, kemudian baru didisposisikan ke saya. Jadi surat itu mungkin saya pilih nanti, saya koordinasikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya harus memberi penekanan kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemen mungkin Bu. Oh ini lomba prioritas misalkan. Oh ini bukan lomba prioritas. Mungkin seperti itu Bu. Mungkin rencana saya seperti itu. Oke, sudah cukup baik ya Pak ya dari rencana itu, sangat luar biasa sekali. Nah sekarang bagaimana nih komitmennya Bapak sebagai bentuk tanggung jawab dalam rencana tersebut? Saya akan berusaha Bu, semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan itu semua, mengatur itu semua. Saya ingin sekali berusaha sekencang-kencangnya untuk mengawal ini semua dengan baik, artinya anak-anak terfasilitasi dengan baik. Kemudian saya juga harus selalu koordinasi Bu, kolaborasi dengan teman-teman. Mikir terus saya Bu, ini sampai tidak bisa tidur saya semalaman habis suara saya ini. Iya. Jadi ya karena saking kencengnya untuk menyiapkan itu semua, akhirnya fisik saya tergerus ini Bu. Tapi nah itu salah saya di sana mungkin Bu. Saya selama ini saya selalu mikirkan dengan cara saya sendiri. Saya tidak mau, mungkin kurang koordinasi Bu, mungkin kurang kolaborasi saya dengan teman-teman. Makanya ke depan saya harus berkolaborasi dengan teman-teman Bu. Saya ajak selalu diskusi beliau-beliaunya ini. Saya yakin beliau-beliaunya ini luar biasa Bu dalam pemikiran, kemudian dalam mengambil sikap keputusan. Artinya begini Bu, pikiran satu orang itu mungkin baik, tapi akan jauh lebih baik kalau berpikirnya secara bersama-sama, kemudian
diputuskan secara bersama-sama, itu akan membuat hasilnya juga luar biasa. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi memang butuh koordinasi dan kolaborasi yang baik Betul, Bu. dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, dari obrolan ini ya Pak ya, harus ada koordinasi, harus ada kolaborasi. Nah, kira-kira biasanya kan ya Pak ya, biasanya kan ada sih rekan atau pihak tertentu dari yang kita mintai tolong ini, kadang ada kan yang tidak sejalan dengan kita. Itu bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau tidak ada yang tidak sejalan, misalkan saya berusaha ngerangkul, Bu. Saya berusaha ngerangkul bagaimanapun kita itu sebagai satu kesatuan tim, Bu. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri. Contohnya saya tadi sudah mungkin jadi pembelajaran buat saya, Bu. Jadi saya akan rangkul, saya akan diskusikan dengan baik apa pokok permasalahannya, mungkin apa yang jadi kendalanya. Saya yakin ketidaksepahaman itu hanya karena berbeda pemikiran, Bu, bukan karena kita tidak suka satu sama lain. Jadi dengan kita diskusi kolaborasi, saya yakin semua akan terpecahkan dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, berarti memang harus ada komunikasi yang baik ya Betul, Pak Bu. ya. Iya. Iya, benar. Nah, bagaimana kira-kira kapan nih kira-kira rencana Bapak tersebut akan segera dilaksanakan? Ini waktunya kurang lebih 2-3 minggu lagi, Bu. Otomatis dalam beberapa hari ke depan mungkin, Bu, saya harus segera mengumpulkan teman-teman. Yang pertama pembina-pembina, kemudian saya juga harus koordinasi lagi, Bu, dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau bisa satu tempat, Bu, maunya saya koordinasikan bersama. Kemudian terkait jadwal juga koordinasi bersama. Kemudian terkait dengan pembiayaan dana dan sebagainya, setelah saya koordinasi mungkin saya juga harus mengumpulkan orang tua, Bu. Jadi orang tua peserta didik yang terlibat dalam lomba-lomba itu harus saya kumpulkan, kita komunikasikan. Bagaimanapun anaknya minta, Pak saya mau lomba ini loh, anaknya Bapak Ibu mau ikut lomba, tidak mungkin toh Bapak Ibunya membiarkan, itu maksud saya, Bu. Makanya kalau tidak kita komunikasikan, mungkin juga hasilnya tidak maksimal. Kalau mereka kita undang dengan baik, kita ajak diskusi dengan baik, saya yakin orang tua itu akan merasa dihargai, Bu, dan merasa orang tua itu di nomor satukan. Makanya saya harus mengumpulkan itu juga, Bu. Iya, luar biasa ya Pak Heki ya. Nah, ini untuk dari rencana strategi juga sudah ada, waktu planningnya juga sudah ada seperti itu. Nah, ini kira-kira perasaan Pak Heki sekarang gimana nih dari kita sejak tadi mengobrol ini? Saya itu tadi awalnya pusing, Bu, datang ke sini. Tapi tidak tahu setelah ketemu Bu Lili kok banyak dapat pencerahan saya. Jadi ngobrol dengan Bu Lili ini luar biasa menurut saya, Bu. Artinya tidak tahu tiba-tiba ide itu kok mengalir begitu saja. Sehingga sekarang saya merasa lega, Bu, menemukan solusinya. Jadi ke depan saya dengan bekal dari obrolan kita ini jadi satu hal yang luar biasa. Nanti saya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan solusi ini, mungkin, Bu. Seperti itu. Ya, Terima kasih loh, Bu Lili. Iya, alhamdulillah ya Pak Heki ya. Tapi saya pengen nanti ya kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Saya juga ingin tahu progresnya gimana. Iya, Bu, saya harus selalu koordinasi. Kalau selalu koordinasi juga dengan Bu Lili, selalu ngobrol dengan Bu Lili, banyak pencerahan seperti ini. Ke depan saya juga harus sering, Bu, ngobrol. Bu Lili harus meluangkan waktunya loh, Bu. Iya, siap Pak Heki, siap. Oke, terima kasih ya Pak Heki ya. Saya terima kasih, Bu, sudah dibantu. Nggih, Oke, matur nuwun. ya. Assalamualaikum Pak Heki. Waalaikumsalam. Bu Lili tadi sudah melakukan proses coaching ya, dengan coaching ya Bu Lili ya. Sebelum penutupan di sini Bu Lili, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi ya Bu Lili ya. Iya Pak. Ya. Yang pertama ini Bu Lili, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Lili ini pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching ini? Alhamdulillah Bapak ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar dan sangat baik menurut saya. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah menerapkan coaching dengan alur tirta Bapak.
dan saya juga sudah bisa menggali potensi pada Koji itu sendiri seperti itu. Jadi di sini di Alur Tirta itu saya juga bisa seperti sesuai dengan tujuan, ada tujuan, bisa identifikasi atas permasalahan itu sendiri, dan juga sudah ada rencana aksi yang saya gali dari Koji itu, dan yang terakhir tanggung jawab Pak sebagai bentuk komitmen dari Koji itu. Iya, oke Bu Lili. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih pada proses coaching yang dilakukan oleh Bu Lili tadi bersama Koji sudah berjalan baik dan juga sesuai dengan proses alur tirta Bu Lili ya. Di sini juga Bu Lili sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh si Koji, sehingga Koji tersebut menemukan permasalahannya, terus apalagi ya, dapat menemukan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Koji tersebut. Tadi juga Bu Lili sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot juga kan di situ ya, sehingga Koji merasa menemukan jalan yang terbaik setelah berbincang-bincang dengan Bu Lili. Bu Lili, untuk pertanyaan yang terakhir di sini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lili kembangkan berdasarkan proses coaching terhadap Koji tadi? Ya, saya harus lebih bisa memahami ya Pak ya, lebih memahami terutama kompetensi inti dulu Pak dari proses coaching itu, yaitu menghadirkan penuh, terus mendengarkan aktif Bapak, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ Bapak, terutama yang mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi saya harus lebih bisa bertanya dan menggali sekiranya ide-ide baru, ide-ide segar itu bisa muncul dari dalam diri Koji itu, sehingga Koji sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Pak. Dan saya tentunya juga akan terus berlatih ya Pak ya dalam penerapan proses coaching ini agar bisa lebih baik lagi Pak. Selain itu Bu Lili, kompetensi apa lagi yang Bu Lili ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bu Lili lakukan? Mungkin saya lebih Pak ya, lebih khusus ke mengajukan pertanyaan berbobot itu, biar gimana caranya saya bisa memberikan pertanyaan terbuka yang bisa lebih menggali ide-ide yang ada dalam diri Koji. Karena kan memang dari Koji itu kan bisa saja masih belum tersalurkan semua, bisa saja seperti itu. Jadi saya harus bisa lebih memancing di situ Pak, dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu. Bu Lili, nah itu ya beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Lili. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu Lili ya. Iya, Pak. Demikian juga observasi kita kali ini, semoga bermanfaat, dan kita tutup dulu ya Bu Lili ya. Iya, pada observasi kita kali ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.